Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara, Saudari, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan malam ini saya akan membagikan sebuah renungan kebenaran firman Tuhan yang memberkati saya, agar kiranya boleh memberkati Bapak Ibu, Saudara juga. Saya langsung saja, tema renungan yang saya berikan di sini adalah mendengar dengan benar. Terdapat di dalam Mazmur Pasal 44 ayat 2 mengatakan demikian. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Bapak Ibu, di dalam cerita ini adalah merupakan ungkapan umat Israel. Mereka mengingat perkataan, mereka mengingat perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan zaman nenek moyang mereka. Dan nenek moyang mereka menceritakan perbuatan itu kepada mereka. Dan mereka mendengar dan mengingat. Hingga mereka mengungkapkan di dalam ayat ini. Ini menunjukkan bahwa umat Israel, mereka sangat mendengar dengan baik apa yang dikatakan oleh nenek moyang mereka tentang perbuatan Tuhan. Kita berbicara mengenai mendengar. Itu adalah ada hubungannya dengan telinga kita. Telinga merupakan salah satu anggota dari tubuh manusia yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa mendengar. Jadi telinga kita Tuhan ciptakan sebagai salah satu anggota tubuh. Fungsinya adalah untuk mendengar. Dan tentunya mendengar itu ada dua kemungkinan. Apakah kita mau mendengar, memasang telinga kita untuk mau mendengar hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Itu ada di pilihan kita. Tapi tentunya Tuhan punya maksud ketika menciptakan telinga kita. Tentunya Dia inginkan telinga kita mau menggunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Dan tentunya untuk mendengarkan firman-Nya atau mendengarkan suaranya. Tapi yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kita suka memberikan telinga kita untuk mendengarkan kejelekan-kejelekan orang lain, gosip, fitnah, dan yang lain sebagainya. Namun di dalam cerita firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman percaya kepada Tuhan. Perlunya kita harus memperhatikan apa yang kita dengarkan. Mengapa kita harus memperhatikan apa yang kita dengarkan? Supaya kita mendengarkan hal yang baik, hal yang benar. Hal yang pertama yang perlu kita harus perhatikan supaya kita mendengarkan. Yang pertama adalah kita harus mendengarkan suara Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 24 mengatakan. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Tuhan Yesus mengatakan dan memberikan sebuah pilihan kepada setiap kita. Barang siapa mendengar perkataan Tuhan dan percaya kepada Allah Bapa yang mengutusnya, ia memiliki hidup. Jadi mendengar suara Tuhan itu jauh lebih penting daripada kita mendengar suara manusia. Atau kita mendengar hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Mendengarkan tentang gosip atau tentang kejelekan-kejelekan orang lain, itu tidak baik. Nah, hendaklah kita memberikan telinga kita untuk mendengarkan segala perkataan Allah melalui firman-Nya. Itu hal yang pertama. Yang perlu kita perhatikan dan kita
lakukan untuk mendengar. Hal yang kedua adalah kita harus mendengarkan jeritan orang yang lemah. Pertama kita mendengarkan suara Tuhan, tetapi firman Tuhan juga mengingatkan kita untuk mendengarkan suara sesama manusia kita yang membutuhkan pertolongan. Mendengarkan jeritan orang yang lemah. Di dalam Amsal 21 ayat 13 mengatakan, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Di dalam ayat ini mengatakan, barang siapa yang menutup telinganya terhadap jeritan orang lemah, ia tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru kepada Tuhan. Di sini Tuhan mengingatkan kita mau memasang telinga kita untuk mau mendengar jeritan orang yang lemah atau orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ketika kita mau memasang telinga kita mendengar mereka, kita harus memiliki sikap peduli, empati untuk menolong dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu yang dikenan Tuhan. Nah, milikilah belas kasih kepada mereka yang lemah dan mereka yang menderita, karena kita dapat mendengar bahwa banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi, milikilah kasih, sikap peduli untuk mau mendengarkan pertolongan, mau mendengarkan orang yang membutuhkan pertolongan kita, agar kita mau menolong mereka. Nah, sehingga pada kesimpulannya, jangan pernah memberikan telinga kita dipakai oleh iblis untuk mendengarkan hal-hal yang negatif dan yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi sebaliknya, dengarkan apa yang baik yang dapat membangun kerohanian kita, sehingga iman kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam surat Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Bapak Ibu, renungan malam ini mengingatkan kita bahwa mendengar dengan benar adalah hal yang pertama adalah mendengarkan suara Tuhan. Itu jauh lebih baik daripada kita mendengarkan suara manusia, mendengarkan kejelekan orang lain, tentang gosip orang. Hal yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita mau memasang telinga kita harus mendengar jeritan orang yang lemah atau orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan kita. Kita mau mendengar dan memiliki sikap peduli, kasih untuk mau menolong, membantu mereka dengan apa yang ada pada kita. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah yang membuat iman kita semakin bertumbuh untuk mengenal Tuhan lebih dalam, dan kita terus memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kiranya renungan singkat ini boleh memberkati kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.